hasil analisis artikel yang berjudul Korupsi di Indonesia. Ada penyebab, bahaya, hambatan, dan upaya pemberantasan serta regulasi. Artikel ini menjelaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan peraturan, pemberian sanksi hukum yang lebih tegas, dan pelaksanaan operasi tangkap tangan atau OTT. Praktik korupsi masih sering ditemukan di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga berkaitan dengan sistem, budaya, dan lemahnya pengawasan. Korupsi memberikan dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Dari sisi sosial, korupsi menyebabkan ketidakadilan karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi berkurang. Selain itu, korupsi juga berdampak pada generasi muda. Jika praktik korupsi terus terjadi dan dianggap biasa, maka generasi muda berisiko menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi ini dapat menghambat terbentuknya karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Dalam bidang politik, korupsi menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Praktik seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kualitas demokrasi karena keputusan politik tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat. Sementara itu, dari sisi ekonomi, korupsi menghambat pembangunan nasional. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur menjadi berkurang akibat penyalahgunaan anggaran. Selain itu, korupsi juga membuat investor kurang tertarik untuk berinvestasi karena adanya ketidakpastian hukum. Artikel ini juga menjelaskan beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi, yaitu hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Berdasarkan analisis artikel, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan masalah multidimensi yang harus ditangani secara menyeluruh. Upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi, reformasi birokrasi, pendidikan anti korupsi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Baiklah, artikel yang kedua yang berjudul Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, karya Bambang Waluyo. Artikel ini membahas bahwa korupsi menjadi salah satu korupsi terbesar yang dihadapi Indonesia. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta melemahkan sistem hukum dan demokrasi. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga sektor swasta. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
yang memerlukan penanganan khusus dan berkelanjutan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Beberapa di antaranya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah juga telah membuat berbagai kebijakan dan strategi nasional untuk memperkuat upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Namun, meskipun berbagai langkah tersebut telah dilakukan, kasus korupsi masih sering terjadi dengan modus yang semakin beragam dan kompleks. Artikel ini juga menjelaskan berbagai bentuk korupsi seperti penyuapan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, hingga banyak pidana pencucian uang. Banyaknya bentuk korupsi menunjukkan bahwa kejahatan ini dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan dan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Untuk artikel yang ketiga yang berjudul Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. Berdasarkan jurnal tersebut, korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang masih dihadapi Indonesia. Dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program kesejahteraan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Akibatnya, pelayanan publik menjadi kurang maksimal dan tujuan pembangunan sulit tercapai. Jurnal ini menjelaskan bahwa korupsi termasuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dengan dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Penyebab korupsi tidak hanya berasal dari faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas, serta kesempatan untuk menggunakan penyimpangan. Dengan kata lain, korupsi dapat terjadi ketika seseorang memiliki kewenangan besar namun tidak diimbangi dengan pengawasan dan tanggung jawab yang kuat. Sekian penjelasan saya tentang 3 artikel tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.